Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vina. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, and jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Nah teman-teman semua, kali ini kita masih di pembelajaran fisika KD 3.44.4 pada materi induksi elektromagnetik kelas 12. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan memahami aplikasi hukum Faraday pada induksi elektromagnetik dengan benar, sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, sekarang kita ke pembahasan materi induksi elektromagnetik pada aplikasi hukum Faraday. Oke, langsung saja. Aplikasi hukum Faraday yang pertama yaitu GGL induksi akibat perubahan medan magnet. Nah, berikut ini jika terjadi perubahan medan magnet atau B ya, pada GGL induksi maka dirumuskan sebagai berikut. Begini rumusnya. Epsilon atau E sama dengan min N dikali A dikali delta B per delta T, di mana epsilon di situ adalah GGL induksi atau satuannya adalah volt, kemudian N adalah jumlah lilitan, A adalah luas penampang, kemudian delta B adalah perubahan medan magnet yang satuannya Tesla, dan delta T adalah selang waktu, satuannya S. Oke teman-teman, kita ke contoh soalnya saja langsung. Ini dia. Berikut ini terdapat sebuah kumparan yang memiliki luas 20 cm² dengan jumlah lilitan 1000. Apabila induksi magnet pada kumparan tersebut berkurang sebesar 8 Weber per meter kuadrat, dalam waktu 2 sekon tentukanlah besar GGL induksi yang akan timbul pada kumparan tersebut. Oke, sekarang langsung saja kita selesaikan. Diketahui yang pertama A-nya adalah 20 cm². Kita ubah jadi meter kuadrat ya, jadi 20 kali 10 pangkat min 4. Kemudian N-nya atau jumlah lilitannya adalah 1000, dan delta B atau perubahan induksi magnet itu kan di situ diketahui berkurang sebesar 8 Weber, berarti minus 8 Weber per meter kuadrat. Kemudian delta T-nya adalah 2 sekon. Yang ditanyakan adalah epsilon atau GGL induksinya ya. Oke, langsung saja rumusnya tadi, epsilon sama dengan min N dikali A delta B per delta T. Kita masukkan nilainya di mana N-nya adalah 1000, jadi min 1000 dikali 20 kali 10 pangkat min 4 dikali delta B-nya min 8 dan delta T-nya 2. Jadi hasilnya adalah 8 volt. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke aplikasi hukum Faraday yang kedua. Di sini GGL induksi akibat perubahan luas, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya di gambar. Di sini ada sebuah kawat nih, panjangnya L, yang berada di sekitar medan magnet. Kemudian kawat ini digeser dengan kecepatan V, sehingga di sini mengalami pergeseran sejauh delta S, gitu ya teman-teman. Kemudian bisa kita lihat pada gambar bahwasanya ketika kawat digeser pada posisi kedua, jadi awalnya itu ya, ada awal dan kedua. Yang kedua itu yang titik-titik itu. Digeser pada posisi yang kedua, maka luasan pada garis-garis medan magnet yang menembusnya akan semakin banyak. Nah, di sini terjadi adanya perubahan flux magnet ya. Nah, kan di sini ada perubahan luasnya juga kan, maka GGL induksi akibat perubahan luasnya itu dirumuskan sebagai berikut teman-teman. Ini dia. Epsilon sama dengan B dikali L dikali V, di mana di sini epsilon adalah GGL induksi, kemudian B adalah medan magnetnya, dan L adalah panjang kawatnya, panjang kawat yang bergeser tadi, kemudian V adalah kecepatan gerak kawatnya. Begitu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, ini dia. Perhatikan gambar berikut. Nih, diketahui di situ ada R-nya atau hambatannya itu 0,02 ohm ya, dan V-nya kecepatan perpindahan kawatnya itu 2 meter per sekon. Nah, sebuah kawat peki, itu ada kawat peki yang warnanya biru dengan panjang 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB, memotong medan magnetik serta magnetik serba sama ya, 0,02 Tesla. Tentukanlah
besar GGL induksi dan kawat arus yang mengalir pada kawat. Oke, sekarang kita ketahui B-nya adalah 0,02 Tesla. Kemudian diketahui L-nya, itu kan panjang kawatnya tadi ya, panjang kawat 50 cm, kita ubah jadi meter, jadi 0,5 meter. Kemudian V-nya 2 meter per sekon kuadrat, dan R-nya adalah 0,02 ohm. Oke, kita selesaikan. Yang pertama yang ditanyakan adalah berapa besar GGL induksi. Rumusnya epsilon sama dengan B dikali L dikali V. Udah, kita masukkan aja nilainya. B-nya adalah 0,02, L-nya adalah 0,5, dan V-nya adalah 2, dan hasilnya adalah 0,02 volt. Begitu ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah kuat arus yang mengalir. Nah, pada GGL induksi, ini rumusnya adalah epsilon sama dengan I dikali R. Ini persamaan umumnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arusnya, berarti yang ditanyakan adalah I-nya. Berarti rumus dari I adalah epsilon per R, atau I sama dengan GGL induksi per R-nya ya, atau hambatannya. Tinggal kita masukkan nilainya. I sama dengan 0,02 dibagi 0,02, hasilnya adalah 1 ampere. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut. Nah, yang ketiga, aplikasi hukum Faraday yang ketiga yaitu GGL induksi akibat perubahan sudut. Bisa kita lihat pada gambar ya. Perhatikan gambar generator, itu ada gambar generator. Pada gambar terdapat dua buah magnet, di mana di situ ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, di antara dua magnet ini itu terdapat kumparan ya, bisa dilihat teman-teman. Ada kumparan, di mana kumparan itu selalu berputar gitu. Nah, ketika di sini ada kumparan, maka di situ juga terdapat medan magnet yang bergerak dari kutub utara ke kutub selatan yang menembus medan magnet. Nah, karena di sini kumparannya selalu berputar, maka jumlah garis medan magnet yang menembus kumparan ini itu akan selalu berubah-ubah. Jadi, GGL induksi akibat perubahan sudut dirumuskan sebagai berikut, teman-teman. Ini dia. Epsilon sama dengan B dikali A dikali omega dikali N dikali sin omega T. Bisa juga di sini GGL induksi maksimalnya itu sama dengan B dikali A dikali omega dikali N. Nah, ini keterangannya. Epsilon itu GGL induksi, kemudian B medan magnet, kemudian A luas permukaan, omega kecepatan sudut, dan N adalah jumlah lilitannya. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke contoh soalnya nih. Rudy adalah seorang pekerja yang mereparasi sebuah generator listrik kumparan yang diganti dengan yang baru. Jadi dia ngeganti kumparannya dengan yang baru yang memiliki luas penampang 2 kali lipat dari semulanya dan jumlah lilitannya 1,5 kali dari jumlah semula. Jika kecepatan putar generator diturunkan menjadi 3/4 kali semulanya, maka tentukan perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan dengan sebelum diperbarui. Jadi di sini perbandingan antara generator awal dengan generator yang sudah diperbarui gitu ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini A1 itu adalah A, kemudian A2-nya adalah 2 kali A, atau sama aja, arus pertamanya adalah A, kemudian arus keduanya itu setelah diganti ya, arus keduanya itu jadi 2A. Kemudian N1-nya adalah N, N2-nya adalah 1,5 N gitu. Setelah diganti kan jadi 1,5 N gitu ya. Kemudian W1-nya atau omega 1-nya sama dengan omega. Kemudian omega 2, omega 2 itu sama aja omega setelah diganti setelah diganti dengan yang baru ya. Jadi 3/4 omega. Kemudian kita selesaikan, kita gunakan rumus epsilon maksimal atau GGL induksi maksimal, di mana rumusnya adalah B dikali A dikali omega dikali N. Nah, karena kita di sini membandingkan generator yang baru dengan yang lama gitu kan. Berarti generator yang baru dibandingkan dengan generator yang lama. Nah, ini dia rumusnya, tinggal kita masukkan aja nilainya. Di mana B2, di situ B2 kan B-nya kan nggak diketahui nih, jadi sama-sama aja gitu. B1 dan B2 itu sama gitu. Kemudian untuk A2 di situ kan 2 ampere. Kemudian A1-nya adalah ampere. Berarti itu nanti yang merah itu ya, B sama B itu dicoret aja, kemudian A sama A dicoret, kemudian omega sama omega itu dicoret saja, N sama N dicoret saja. Jadi nilainya nanti tinggal 9/4. Begitu teman-teman. Oke, lanjut kita ke aplikasi hukum Faraday yang terakhir,
di mana di sini GGL induksi akibat perubahan arus. Ada perubahan arus di sini, teman-teman. Jadi ketika kita membuka dan menutup saklar dengan cepat, kalau sebuah saklar gitu ya, kita tutup dengan cepat, maka akan terjadi laju perubahan kuat arus listrik pada kumparan tersebut. Sehingga pada kumparan terjadi perubahan fluks magnet yang ditimbulkan oleh perubahan arus tersebut. Sehingga pada kumparan tersebut timbul GGL induksi diri dan lampu akan tampak menyala sekejap. Sehingga GGL induksinya itu dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya sama dengan epsilon sama dengan min L dl per dt, atau bisa juga dengan epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Maaf ya teman-teman, itu delta, bukan dl tapi di. Kemudian di sini epsilon itu adalah GGL induksi, L di situ adalah induktasi diri ya, kemudian delta T ada perubahan waktu, kemudian I di situ adalah perubahan arus, delta I ya. Jadi di situ delta I adalah perubahan arus. Oke, lanjut saja kita ke contoh soalnya. Sebuah kumparan dengan induktasi 0,005 Henry mengalami perubahan kuat arus yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,01 sekon. Tentukanlah besar tegangan akibat perubahan tersebut. Oke, kita jawab. L-nya di situ 0,005 H, kemudian delta I-nya atau perubahan arusnya itu I2 dikurang I1, hasilnya sama aja 1 dikurang 0,2 hasilnya 0,8 ya. Kemudian delta T-nya adalah 0,01. Kita selesaikan rumusnya. Epsilon sama dengan delta minus L dikali delta I per delta T. Kita masukkan saja nilainya, di mana L-nya adalah 0,005, kemudian delta L-nya adalah 0,8 dan delta T-nya adalah 0,01. Maka hasilnya adalah min 0,4 volt. Jadi begitu ya teman. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.